Pulung gantung selalu menarik untuk dikupas, entah sebagai mitos atau bahan obrolan semata. Rumah produksi Makara Production pun tertarik mengangkat cerita Pulung Gantung untuk kemudian diangkat ke layar lebar. Film Pulung Gantung dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun depan, tepatnya 6 Februari 2025. Produser Shankar R. mengatakan, film ini diangkat dari perspektif berbeda. Pihaknya mencoba membalikan mitos tersebut yang selama ini membuat banyak orang yang punya masalah ikut gantung diri akibat pulung gantung. Pulung gantung ini. Cerita ini sebenarnya urban legend yang sudah viral terlebih dahulu. Bahkan di luar negeri pun sudah tertarik untuk pernah mengangkat tema ini sebenarnya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik buat kita angkat karena ada apa? Kalau dari penelusuran di Google, kejadian bunuh diri terbanyak di Indonesia itu adanya di desa di wilayah Gunung Kidul tersebut itu. Dan ini based on data ya, bukan kita yang create, ini based on data. Nah ini selama ini kalau saya suka cari tema-tema yang berkaitan sama kejadian nyata atau urban legend ya, gitu. Nah akhirnya kemarin kita putuskan bahwa ayo kita angkat tema ini sebenarnya karena ini menarik untuk kita angkat. Tetapi dari segi mana gitu kan, film ini kan kalau orang menonton film kan bisa berpersepsi dua arah kalau menonton ya. Nah di sini menariknya film ini akan memberikan kita satu hal yang penting di ujung film ini. Artinya setiap manusia itu kan punya masalah, ada masalah gitu. Nah jadi kita harus bisa menghadapi masalah bukan dengan solusi bunuh diri. Siapapun setiap manusia mau siapapun orangnya pasti ada masalah gitu. Nah jadi itu salah satu yang kita ingin beritahukan bagaimana supaya mereka tidak menjadi dengan menonton film ini tidak harus bunuh diri dan takut bunuh diri. Iya karena emang 18 sekarang kan soal mental health juga banyak nih kita warga Indonesia kena mental health ya Pak ya. Betul. Dan ini salah satu yang mungkin disampaikan oleh film Pulung Gantung ini bahwa ada masalah mah pasti ada. Betul. Pasti ada gitu kan, itu nanti ada solusinya gitu Pak ya. Betul. Setiap manusia punya masalah apapun kalangannya. Iya, iya. Nah tapi kalau secara personal gitu mungkin saya boleh nanya ke Pak Santer, yang menarik apa gitu Pak dari fenomena ini sehingga Pak Santer memilih mengangkat ini? Kalau dari luar negeri aja tertarik mengangkat tentang kisah ini, akhirnya kisah kan udah lama nih, udah puluhan tahun, bahkan orang bilang mungkin 50-60 tahun yang lalu ada ini. Dan ketika kita ada beberapa teman-teman kita ngecek juga di mereka punya akun sosial media itu, mereka sudah melakukan penelusuran bahwa pengakuan dari warga setempat bahwa memang fenomena itu ada gitu. Nah, apakah kita mau membiarkan hal ini terjadi terus atau kita coba lah? Kan pembelajaran ada di berbagai media di sana. Mau itu televisi, mau dokumenter, mau itu sosial media, itu bisa jadi pembelajaran. Nah, kita lakukan coba melalui layar lebar ini. Kurang lebih itu. Nah, nggak takut tuh Pak, misalnya kan ini kan ya mungkin masyarakat Indonesia juga sedikit banyak pernah dengar tentang Pulung Gantung kan kaitannya katanya tentang bunuh diri seperti gantung diri segala macam. Nggak takut Pak malah jadi nanti, wah ini ngajarin filmnya macam nggak bener nih gitu. Lah ini film malah ngajarin supaya tak bunuh diri. Nah itu ya. Pembelajaran manis itu penting ya. Kan gini, semua film itu pasti dari sisi hitam putihnya. Kita nggak bisa mengangkat satu sisi aja yang dilihat orang. Makanya kan selalu terjadi dua persepsi ya. Yang belum nonton persepsi, yang sudah nonton begini. Ya. Nah banyak orang tuh Pak yang memang barangkali yang komen nggak nonton Pak, mending nonton dulu ya. Iya. Kadang orang membuat sebuah konten nembak dulu. Iya. Itu. Nah itu berarti dipastikan kalau nanti ada yang komen-komen yang tadi, waduh pasti belum nonton ya Pak ya. Pasti belum nonton. Betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat saya dari soal ini kan kejadian atau fenomena yang sebenarnya apa ya, nggak mengenakan lah ya Mas ya. Orang harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang
tidak normal lah seperti itu gitu. Gimana nih Mas kalau dari sisi kreatif produsernya bahwa biar tidak mengendorse orang-orang nih supaya malah jadi ini malah jadi satu pilihan gue itu malah gitu. Oke. Mereka mati. Oke. Betul. Awalnya ketika kita masih development cerita, gitu, memang ada beberapa yang mesti kita jagain. Maksudnya mesti kita jagain karena memang isunya ini cukup sensitif, gitu. Gimana caranya supaya isu atau fenomena ini tetap terangkat, gitu. Tetapi kita juga sangat berhati-hati gitu dalam development cerita. Pastinya kita juga ngobrol, research juga, kita research ke daerah Jogja, kemudian kita juga ngobrol sama psikolog, psikiater, kayak gitu untuk melakukan jangan sampai salah nih ceritanya gitu. Memang Pulau Gantung udah terkenal kalau teman-teman bisa Google yang keluar apa gitu kan, memang ini suatu mitos yang katanya kalau rumahnya kemasukan sama simbol api, bakalan di situ akan ada terjadi bunuh diri gitu. Memang kita ambil angkat itunya, tetapi kita dalam cerita kita coba kembangin lagi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Isu-isunya memang dekat sama Gen Z. Gitu. Makanya ada teman-teman yang cakep-cakep datang-datang ini. Pacik Gen Z ya? Banget. Iya, paling Gen Z. Dan memang kalau secara lokasi nih Mas Amor, masuk Mas. Spesialnya apa Gunung Kidul? Kenapa milih syutingnya harus di Gunung Kidul beneran? Nah itu tuh. Ini kemarin juga ngobrol juga sama Mas Angkat. Memang kejadiannya memang kalau di kalian bisa Google, kebanyakan yang keluar pasti Gunung Kidul Jogja. Begitu kita ngobrol sama director juga, sama Mas Angkat. Emang harus syuting di sana bukannya, gitu kan? Cuman akhirnya ya emang harus di situ gitu ya. Jadi supaya emang feelnya dapat, supaya dekat juga gitu. Maksudnya sebenarnya bisa aja kita syuting di manapun juga ya. Gunung Sahari. Oh itu penikmat lah bukan Gunung Gantung, sorry Pak. Cuman akhirnya kesana emang bagus banget juga sih keirangannya gitu. Ada beberapa shot-shot yang kita ada suasana pantai kita dapat, suasana hutan, terus rumah-rumahnya juga masih sangat otentik ya. Iya. Cakep banget ya memang di sana ya. Dan memang harus di sana sih memang harus di sana. Ada pengalaman suasana Gunung Kidul gitu. Kemudian pas saat persiapan saya tuh hunting lokasi sendiri ya. Jadi memang kita cari lokasi-lokasi yang belum pernah terjamah syuting. Jadi memang betul-betul lokasi yang masih perawan. Jadi tracknya pun untuk kesana tuh lumayan sulit. Jadi kita bukan cuma syuting di sana tapi juga ikutan berpetualang sebenarnya. Ya karena dari jalan utama untuk menuju ke lokasi aja kita harus jalan kaki selama 1 kilo gitu. Dan untuk menuju ke pantainya kayak gitu sih. Dan memang untuk yang set 2 itu orang lokalnya aja males ke sana karena memang tempatnya angker gitu. Tapi kita berani syuting ke sana sampai jam 3 pagi ke sana gitu. Dan Terlalu iseng kayaknya ya. Orang lokal aja males ya. Dan memang sih suasananya memang cukup horor di sana, tapi karena kita bekerja secara happy, jadi tertutup lah gitu. Tertutup. Walaupun ada kejadian-kejadian. Wih. Ini nih. Ada kejadian-kejadian ini nih. Ya, tapi itu lumayan ngalamin. Iya. Bunda nggak ngalamin kejadian-kejadian seperti termin mundur. Alhamdulillah ya. Oh, luar biasa. Itu ya. Itu horor paling horor tuh buat kita ya. Ini menyangkut tadi nyambung dari Bunda bilang soal kejadian-kejadian. Gue kan ngobrol sama teman-teman pemain nih. Yang dari Paci dulu kan. Dari Paci ada pengalaman nggak Paci? Sampai itu di share juga Paci berperan sebagai siapa dan
Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Jero Pacik. Di sini berperan sebagai Prasetyo, bokapnya ini. Ya, terus kejadian yang pakai. Jadi sebenarnya gini, waktu saya kan mereka sudah di tempat duluan ya. Mereka sudah datang duluan, baru agak 1 hari mereka sudah di lokasi syuting itu baru saya nyampe gitu. Nah, itu tempatnya memang jauh banget. Saya ngobrol sama supirnya, drivernya, Pak masih jauh lagi. Semakin lama itu semakin kayak tutup botol gitu, jadi lebih kecil lagi, jalannya lebih kecil lagi, Terus gimana kita syutingnya di gua yang katanya belum pernah orang ke sana, ya. Terus pas lihat itu guanya dari kayak karang-karang di atas pohon-pohon kebuka semua gitu. Terus turunnya juga dari tangga yang baru dibuat. Film horor, dia sebenarnya penakut parah. Nah, pas kita lihat tuh akar-akar pohon kan, nah filmnya jatuh ya kan, wah pas filmnya pas banget jatuh di depan kita. Langsung dia, langsung pegang aku, langsung. Oh my god. Iya. Kayak, sorry ya, pertama kali aku denger aku kira cewek. Aku kira cewek ya. Bro, ketika takut, wah kejantanan kita, Udah nggak ngerti lagi ini suaranya di mana, udah falset atau udah nggak ngerti lagi dah. mas kulit kita, Udah nggak peduli lagi. Tapi emang benar kita semua panik, cuma yang paling panik bapak saya. Karena artinya nggak berhenti, itu agak 5 menit merhatiin goyang, angin nggak mungkin akar tapi kok goyangnya gitu. Terus kebayangin dia nggak mungkin jatuh lah, udah nggak mungkin jatuh, tapi jatuh kayak nggak mungkin jatuh tapi kayak no bukti gue jatuh. ular bener kan? Beneran. Habis itu dia hilang sendiri di balik pohon, di balik batu karang gitu. Aduh, Itu malah lebih seru dari hantu bro. Iya, nggak maksudnya ular kan biasa di samping jalan mana di bawah gitu, ini dari atas loh. Iya sih, iya itu. Dari atas. Itu gila sih pengalamannya, pasti nggak akan, jangan sampai kejadian lagi ada film apapun ya. Gue takutnya abis suara jatuh 5 menit panci aja tuh. Itu tadi yang ngomongin mengenai panci dan juga dari Andrew ya. Sebenarnya banyak sih. Bentar, sebelumnya Andrew mau ceritain sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Andrew Barat. Saya di sini berperan sebagai Rian di film Purganda. Nah, cerita horor saya. Waduh, where to start ya? Mungkin yang sebenarnya ini nggak cerita horor, cuman mungkin cerita spiritual. Mungkin Cerita? spiritual. Wah, Nah, sebenarnya pas kita syuting. lagi pakai musik ya. Orang Bali. Nah, sebenarnya pas kita lagi syuting itu ada pawang, karena yang menjaga kita. Karena kebanyakan lokasi-lokasi yang kita syuting itu belum pernah, tinggal di sana. Jadi ada satu kejadian pas kita lagi syuting di pantai, dan entah kenapa, kan saya orangnya agak sensitif ya, dengan hal yang bau. Jadi saya ngerasain ada sesuatu. Kita lagi di base camp, kita lagi ngobrol baik, tapi entah kenapa aku terfokus banget sama pohon satu ini. Teman tahu apa, ya kan? Ya, pas sebelum mau take ada orang cerita yang sebenarnya ada seminggu sebelum kita syuting di sana ada orang yang meninggal. Dan Serius? Iya. Unfortunately, memang terjadi. Terus dan prayers out to the family. Cuman emang kita semua cast, bahkan juga kru takut langsung bangun. Dan tiba-tiba hujan deras banget kejadian. Dan saat itu entah kenapa aku coba aja, pengen jadi tawar sekali. Ini bisa nanti ada sopran, anak muda sopran nih, seru nih. Cuman karena emang waktu lagi mepet banget. Dan saya juga ini udah hampir jam 1. Ya saya berdoa aja mungkin kayak saya minta kelancaran, saya minta mungkin hujannya pergi untuk sementara biar kita bisa take. Dan mungkin 5 menit setelah saya berdoa,
emang ujungnya beda. Iya. Dan itu yang bikin kayak wow. Ya, power of Iya. benar-benar gue benar-benar kayak damn kok bisa ya? Iya. Jadi gue benar-benar kayak ya tanah Jawa benar-benar sakral banget. Iya. Berakar, dan kita setiap kali kita mau injek tanah itu kita harus ngomong permisi. Iya. Selalu respect sama leluhur, selalu respect sama tempat-tempat yang pertama kali kita beli. Betul. Jadi ya. Wow. Cerita horor slash kedua. Juga, tepuk tangan untuk Henry. Halo. Usia kita kayaknya jauh ya terpautnya. Nadia sama Anissa sebelumnya sudah pernah ke daerah Gunung Kidul. Aku belum pernah, pertama kali kemarin. Aku juga itu pertama kali ya ke Gunung Kidul. Expect nggak bakal seindah itu gitu atau apa gimana pengalamannya itu? Pertama kali aku dengan Gunung Kidul itu kan aku search dulu, syutingnya di Gunung Kidul. Terus aku search, cakep, tempatnya cakep, bagus banget. Terus karena kita syuting horor, jadi ya tadi bawanya ke tempat-tempat yang horor ya. Tapi ada juga tempat-tempat yang cakep ya, jadi horor dan bukan cuma horor cakep. Kalau boleh ditambah juga berperan sebagai apa nih gitu? Oh ya, aku berperan sebagai Alana. Alana? Iya. Kamu? Aku berperan sebagai Elsa, sahabatnya. Frozen? Bukan. Ini Elsanya berhubungan di sini. Ya mau alam kan kita nggak ada yang tahu ya, kayaknya sama alam. Frozen. Oke, tapi ada yang menarik ya? Ini is this your first horror movie atau? Iya, ini kalau movie pertama aku. Oke, ada pengalaman yang unexpected gitu? Ada dong, pasti pengalamannya lumayan banyak. Oh. Cuman nggak horor semua ya. Yeah. Jadi yang horornya itu waktu itu aku lagi ada scene berdua sama Rian di kamar. Oh. Gimana? Oh, saya agak tersentak ya dengan itu. Pemotongannya agak begitu. Saya sama Lia di kamar. Repot nggak ada. Jadi itu nih malam banget, udah scene terakhir ya, biasanya emang jam 1, jam 2. Terus itu beneran lama banget karena tiap kita take itu lampunya mati. Tiap kita take lampunya mati. Pas banget. Berapa kali kejadiannya? Lebih dari sekali? Berkali-kali. Iya, 7 take itu scene yang berat buat aku sama Lian. Jadi emang kesel juga, tapi kayak serem juga, beneran kayak masalahnya setiap kita take. Iya. Jadi kalau misalnya nggak take itu lampu mati, tapi kalau kita take itu lampu mati, dan itu berkali-kali. Wah, itu pas kejadian itu pertama kali ya orang menjalani kejadian kayak gini ya. Selama perjalanan karir. Iya. Kejadian yang tidak bisa dijelaskan ya. Itu serem banget. Iya, adegannya kan harus nangis-nangis kan. Oh, susah banget. Iya, sampai yang matanya udah habis lagi lama. Awalnya nangisin karakter, lama-lama nangisin ini nggak kelar sini ya. Gara-gara lampu ya, matanya merah. Iya. Aduh, luar biasa. Itu challenge ya, luar biasa. Anissa mungkin? Kalau aku ada satu kejadian yang nggak bakal aku lupa. Jadi aku tuh kan pas lagi adegan sama Alana yang lagi kesurupan, dan itu kan aku lagi nahan Alana. Padahal si Alana itu nggak ada dorong aku, nggak ada, pokoknya nggak ada kesenggol, nggak ada apapun. Aku tuh ngerasa kayak ketarik, terus aku jatuh, dan itu syutingnya sempat ketunda bentar ya, benar. Karena bengkakan aku kira tuh patah, karena sakitnya benar-benar sampai mati, rasanya kayak aduh sakit banget di sini. Karena sampai sekarang juga kadang suka masih ngilu-ngilu gitu, karena emang sakit banget. Wah, ngikut tuh. Ngikut. Ya karena kan aku nggak expect pas di playback juga sama Om Rama, dia kirain kan bulannya kayak sengaja nggak dorong apa gimana. Ya tapi enggak, aku kayak benar-benar kayak ditarik. Serius? Aku langsung kayak ditarik gitu. Wah, Pak ini muncul nggak nanti di filmnya? Adegan ini? Enggak. Wah, ini bikin penasaran, nih. Bener itu kejadian bukan karena didorong ya? Bukan benar-benar aku jatuh
Iya. Mungkin ada. Iya, nggak pernah aku lupain karena itu sakit banget selama aku jaga, aku nggak pernah sesakit ini. Wah, luar biasa pengalamannya gokil banget, tepuk tangan dulu sama Michael. Ya. Michael ini pertama kali ke Gunung Kidul atau sebelumnya? Pertama kali sih buat ke Gunung Kidul. Oke. Pertama kali juga buat ada project di Gunung Kidul. Wow, langsung proyek pertama di Gunung Kidul. Langsung project pertama di Gunung Kidul dan Yang antang berantang, gak ada bayangan. Di hari pertama datang ke lokasi, gimana perasaannya ngeliat lokasi begitu? hari pertama datang ke lokasi sih unexpected ya. Aku kira ya udahlah kita bikin set yang agak-agak nyeri. Ternyata kita datang ke tempat set yang emang udah serem. Jadi kalau mau diapa-apain itu udah serem itu. Jadi makanya sampai diceritain ada ular jatuh segala macam memang gara-gara tempatnya agak creepy. Iya. Dan kita pun sampai bawa pawang gitu. Iya. Hampir setiap hari kita di pawangin sama satu orang ini. Dan sempat kejadian yang tadi Andrew ceritain, yang dia lihat satu pohon segala macam itu pas-pasan di hari itu kita nggak ada pawang, terus dapat info juga kalau emang seminggu ke belakang ada orang yang gantung diri. Iya. Waduh. Kalau tahu itu dari awal tambah serem ya, berarti ya. Iya. Lebih tambah mager ya. Ada pusing budak, poling-polingin. Mana itu mereka gak datang. Tapi kapok nggak main horor? Enggak sih, menantang, seru banget. Seru banget. Apalagi sama Marrakesh, sama Mas Angkar, Mas Opas, dan semuanya itu asik banget. Ini salah satu proyek terseru yang pernah aku jalanin. Wah, luar biasa. Oh, nice. Thank you, Mario. Kita geser ke Kang Egi. Ini benang merah horor Indonesia. Luar biasa. Kang, main horor mau udah nggak itu mereka? Apa yang membedakan Kang main di Gunung Gantung ini? Ya, di sini ada Mas Angker. Dia menikah. Mau saya cewek juga senior. Ya kan, kalau saya main di film horor itu ya sudah kerjaan ya. Sebetulnya kalau ditanya pengen jadi tokoh saya Dilan. Bisa Dilan 18 bulan. Nggak, setiap main film horor ya saya berusaha menikmati dalam artian ya tokoh menghidupkan tokohnya, lalu berbaur dengan seringkali dengan adik-adik yang baru yang cakep dan lucu. Makasih Kang. Bukan saya. Intinya setiap karakter di satu judul saya berusaha main sebaik-baiknya. Ada challenge-nya nggak Kang di film Gunung ini karakter yang Kang yang dimainin? Ya challenge-nya sih pasti ada kan, karena di sini menjadi orang sana kan. Gunung itu Wong Jawa. Wong Jawa. Sidik ya. Ya lokal. Ya. Itu kan memang itu tantangan. Oke, luar biasa. Mungkin dari pasangan saya tahu ini Pertanyaan mungkin singkat-singkat aja ya. Oke, tadi kenapa ngotot kok bikin pulau gantung? Gini, setiap peristiwa itu banyak sudut pandangnya. Kita mulai dari sudut pandang mana, itu bisa diangkat gitu. Nah, saya mulai dari sudut pandang bahwa ini hal yang memang angka kematian bunuh dirinya udah lumayan tinggi dan udah banyak juga berita-berita yang saya melihat juga kurang mendapat tanda kutip ya, kurang mendapat tanggapan juga bagaimana memberikan satu pencerahan ya, saya nggak bilang edukasi ya, pencerahan kepada masyarakat bahwa itu bukan solusi, makanya kita angkat ininya. Kalau saya lebih memberikan tekanan bahwa ada kejadian seperti ini, bagaimana menghadapinya. Dan di situ juga kita di situ kita ada semacam ustadz di situ yang juga akan sedikit memberikan kutipan-kutipan tentang kalau bunuh diri itu apa sih, gitu.
kurang lebih seperti itulah. Ya bagus untuk menjadi bahan edukasi, bahan pelajaran buat teman-teman kita sebenarnya untuk memberikan mereka motivasi dan semangat hidup. Itu dari pertanyaan satu. Tadi yang kedua apa? Kenapa di bulan Februari kan? Oke, di bulan Februari bukankah cinta itu horor juga ya Pak? Benar ya? Cinta itu seperti itu ya? Nah, berarti kita butuh horor di bulan Februari, bukan bulan Valentine. Oke? Maaf, ini. Oh ya, oke. Selain saya kan mungkin cik ya, karena kita yang orang Jawanya, mereka anak-anak kota. Yang kalau ada saya nggak ada film ini. Karena saya yuk mereka datang. Jadi terlibat sebuah permasalahan. Karena saya orang asli sana dalam cerita ini. Ada belajar sama siapa mungkin? Belajarnya dari pengalaman, terus coba ngobrol sama orang sana. Karena kan Jawa juga ada komoigil, ada yang ada perbedaannya ya. Dan alhamdulillahnya pendek-pendek gitu. Jalannya pendek-pendek. Oke, udah cukup semua terjawab semua. Teman-teman yang lain mungkin ada yang riset tadi riset ya, banyak. Oke, jadi buat chemistry aku sama Elsa, kita gak butuh banyak waktu kok untuk dekat. Oh iya, cepet banget katanya. Dan senang sih aku dipertemukan sama Bulan karena ternyata kita masih nyambung gitu ya. Sampai sekarang kan kita suka sekolah dan pergi bareng, pergi bareng. Cuman awalnya itu gara-gara kepim. Iya, gara-gara kepim berdepan ya kita. Aku main sama terus main game chemistry. Yes. Dari situ sih jadi dapat banget dan aku juga datangnya cuma sama Anissa doang, sama Eko, sama Andrew, bahkan Bang Panci, bahkan Bang Kaci, karena ada semuanya dekat semuanya. Ada yang paling dekat nggak? Terima kasih. Ada yang masih tetap hidup males nggak? Terus pancing terus. Oke, mungkin tadi ada pertanyaan riset soal riset. Ada sesuatu riset ya dari teman-teman pemain tentang pelukan kok? Untuk saya sih saya benar parah lah kalau tentang kita karakter dan sebagainya. Saya juga saya itu suka bikin scrapbook tentang karakter aku. Dalam buku ini banyak karakter-karakter yang aku mainkan dan salah satunya itu adalah pelukan. Ini walaupun udah rusak banget, ini saya menulis sekali tentang karakternya dan karakter dia ini sebenarnya kan bisa. Saya nulis. Jadi memang ya saya belajar naik kursi, naik Quran, baca juga. Jadi memang saya pokoknya resource. Wow, saya benar-benar ya pengen kasih yang terbaik untuk film ini. Makanya saya ini berapa lembar ya? Oh, oke. 5 lembar. 5 lembar full dengan tulisan-tulisan aku tentang karakter aku dan mungkin aku yang paling suka itu saya suka bikin playlist tentang karakter aku dan salah satunya untuk Rian ini ada lagu Time Apollo, Jack Crouch, People on Biru, Kunto Aji, Washing Machine, Netsky, NDX apa ada mas? NDX Radit itu nggak ada bro. Kecil ke pola. Tapi segitunya ya, udah buat totalitas deliver karakternya segitu effortnya ya. Iya, karena emang ya itu metode saya. Iya. Dan saya benar-benar harus ya kalau saya mau mainkan peran, saya harus begini. Jadi emang untuk bikin aku juga nyaman dengan karakter itu. Iya. Dan ini juga banyak nih lagu ini Saujana untuk Bapak, Brothers dari Kanye West untuk band Michael. Ada juga lagu cinta untuk dunia. Dunia.
Masih dari dunia nggak? Masih jadi dunia nggak? Next question yuk. Tapi Andrew, on a scale of 1 to 10, how you rate your performance in this film? Nah, kok tiba-tiba ganti pakai bahasa Inggris? Biar menyesuaikan, biar Clayton. Puas Dari 1 dari 10, dari 1 dari 10, saya belum lihat ya kan. Jadi saya kurang tahu. Mungkin untuk diri sendiri karena saya kritis banget sama diri aku sendiri. Aku orangnya memang penting banget. Jadi mungkin orang lain aja. Terima kasih. Tapi itu